Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehudin Yulianto, Fakultas Administrasi Publik, kelas A, Manajemen Pelayanan Publik. Nah, di sini saya akan membahas atau mereview buku kedua yang dari Pak Hayat, yaitu buku Manajemen Pelayanan Publik. Pemerintahan memiliki dua tugas utama, yaitu merumuskan kebijakan publik unggul dan memberikan pelayanan publik berkualitas. Nah, buku karya Pak Hayat ini membahas pentingnya kualitas pelayanan publik yang masih belum memadai meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan. Masyarakat masih menghadapi berbagai kesulitan seperti layanan kesehatan dan transportasi yang buruk, yang biaya tinggi, serta respon pemerintah yang lebih fokus pada pencitraan. Nah, buku ini menggambarkan teori konsep peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi, sistem rekrutmen yang transparan, penilaian kinerja, aparatur, serta pengembangan kompetensi ASN sebagai kunci utama. Nah, buku ini juga menjadi referensi penting bagi pemerintahan, akademis, dan mahasiswa dalam memahami manajemen pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Nah, langsung saja masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pelayanan publik adalah indikator penting dalam kinerja pemerintahan. Pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan masyarakat dan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan. Pemerintahan sebagai penyedia pelayanan harus mengatur sesuai standar seperti maklumat pelayanan dan SOP kualitas pelayanan yang dipengaruhi oleh kompetensi aparatur. Nah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan bahwa pelayanan publik harus memenuhi standar yang menjadi pedoman dan acuan penilaian kualitas. Budaya birokrasi harus berubah dari minta dilayani menjadi melayani, di mana aparatur adalah pelayanan masyarakat. Pelayanan harus adil dan serta sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang, termasuk netralitas dari intervensi politik untuk menjaga profesionalisme aparatur. Organisasi publik membutuhkan manajemen publik karena orientasinya untuk kepentingan masyarakat. Manajemen yang baik berdampak pada peningkatan kinerja dan output yang lebih baik. Manajemen birokrasi menekankan aturan hierarki, prosedur, impersonalitas, prestasi, dan rasionalitas. Aparatur yang kompeten menjamin pencapaian tujuan birokrasi. Pelayanan berkualitas memiliki ciri-ciri seperti kendala, responsif, kompeten, akses mudah, sopan, komunikasi baik, keamanan, kredibilitas, pengertian, dan penampilan baik. Menurut Rahmayanti, pelayanan prima memerlukan regulasi, validitas memadai, peran tim pengarah, prinsip mudah, cepat, manfaat, dan budaya pelayanan yang baik. Pelayanan tidak terpisah dari manajemen. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu bab 2, konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan aparatur perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, atau pelayanan administratif. Pelayanan publik dilaksanakan dengan akuntabilitas yang tinggi untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Nah, tujuan utama pelayanan publik adalah untuk memenuhi kepentingan rakyat melalui pelayanan yang profesional dan optimal. Keberhasilan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan akuntabilitas aparatur yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Undang-undang ini juga mengatur agar pelayanan diberikan dengan kepastian hukum yang menjamin dan kewajiban masyarakat serta aparatur. Optimalisasi pelayanan publik melibatkan faktor-faktor seperti kepemimpinan, budaya organisasi, SOP, standar pelayanan, serta pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi informasi. Aparatur yang berkualitas dapat menciptakan inovasi dalam pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik adalah memberikan layanan berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan administratif dan publik dengan kompetensi dan perilaku aparatur yang baik. Nah, sekarang saya akan lanjut yang bab 3, yaitu kinerja pelayanan publik. Apa kinerja pelayanan publik? Itu adalah hasil kerja aparatur negara dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional dan sesuai dengan tanggung jawabnya. Kinerja ini mencerminkan kemampuan pelayanan publik untuk memenuhi harapan masyarakat, yang dimana serta tujuan organisasi. Faktor penting dalam kinerja meliputi kompetensi, sikap perilaku, serta sistem penilaian yang objektif. Nah, ruang lingkup pelayanan publik ini mencakup pendidikan, kesetaraan, administrasi, dan sektor strategis lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kinerja yang baik memerlukan hubungan yang saling mendukung antara pemberi dan penerima layanan. Sekarang lanjut ke bab 4, yaitu sumber daya
Sumber daya aparatur pelayanan publik. Sumber daya aparatur pelayanan publik memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya aparatur. Sumber daya manusia atau sumber daya aparatur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai aspek utama yang mengatur dan menjalankan sistem atau manajemen dalam organisasi, menjadi tumpuan utama dalam organisasi terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Sumber daya manusia mempunyai peran strategis dalam pelayanan publik, bahkan menjadi sentral keberadaan organisasi. Begitu juga sumber daya lain dikelola dan dikembangkan melalui sumber daya manusia organisasi. Seluruh proses manajemen organisasi tentunya dilakukan oleh sumber daya manusia dalam merencanakan, melaksanakan maupun pengendalian organisasi manusia yang mengatur jalannya organisasi. Organisasi akan berjalan secara baik jika sumber daya manusia di dalamnya mempunyai kompetensi dan kualitas yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kompetensi dan kualitas itu juga ditopang dengan penampilan manajerial melalui soft skill yang tinggi dengan dukungan sarana prasarana atau infrastruktur yang memadai. Hal itu menjadi prasyarat untuk sukses sebuah organisasi, yaitu manusia, material, sarana prasarana, dan mengenai dana. Ketiga, mempunyai peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan jika sudah memenuhi unsur tersebut. Nah, yang pengertian kedua tadi itu yang B, rekrutmen dan promosi sumber daya aparatur. Rekrutmen dan promosi aspek menjadi paling mendasar dalam penerimaan dan pengembangan aparatur negara. Aparatur negara sebagai sumber daya manusia mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk menghasilkan aparatur yang baik dan berkualitas serta kompeten, harus dilakukan secara profesional, transparansi, dan akuntabilitas. Lanjut di sini, untuk merealisasikan birokrasi yang terbuka, menurut Holding 2013 ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, evaluasi kondisi terkini, pembentukan tim, rekrutmen dan promosi, pembuatan rekapitulasi dan klasifikasi, publikasi perekrutan dan promosi, melakukan seleksi kandidat. Nah, selanjutnya lanjut poin C, kompetensi sumber daya aparatur. Persaingan pada masyarakat ekonomi yang hari ini sedang berjalan memberikan implikasi yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek penyelenggara pemerintahan. Berlakunya MEA ini menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk melakukan berbagai perbaikan, inovasi baru dan terobosan yang dapat memberikan nilai efektivitas dan efisiensi serta mengandung peluang yang cukup signifikan dan kompetitif untuk dapatnya berdaya saing yang mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Lanjut ke poin D, yaitu profesionalitas dan akuntabilitas. Profesionalitas adalah berkaitan dengan profesi atau pekerjaan seseorang yang dilakukan secara profesional. Sementara itu, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban tentang kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Untuk bab selanjutnya yaitu bab 5, reformasi birokrasi pelayanan publik. Menurut Kamus Terbaru Bahasa Indonesia 2008, reformasi adalah untuk perbaikan suatu masyarakat atau pemerintahan, biasanya di bidang politik, agama, sosial, dan lain-lain. Sedangkan birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Reformasi birokrasi dapat disimpulkan sebagai perubahan terhadap sistem pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, yaitu good governance. Pada persoalan organisasi, birokrasi masih belum secara efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Gemuknya struktur birokrasi menjadi salah satu persoalan dalam sistem birokrasi karena berkaitan dengan tugas-tugas pokok dari fungsi setiap aparatur negara. Gemuknya struktur dapat mengakibatkan tumpang tindihnya kinerja antara suatu pegawai dengan pegawai yang lain, sehingga ada benturan kebijakan dalam pelaksanaannya. Hal itu juga dinilai kurang efektif dan efisien dalam hal kinerja output yang dihasilkan. Pada aspek kedua adalah persoalan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menjadi tolak ukur untuk indikator pelaksana atau kebijakan birokrasi. Aturan dan ketentuan menjadi fundamental bagi aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab
aparatur negara. Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara mengamankan terhadap pengembangan sumber daya aparatur secara kompeten dan akuntabel. Tetapi persoalan kuantitas maupun kualitas SDM aparatur masih menyisakan banyak persoalan. Kualitas sumber daya aparatur menjadi kendala yang paling utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kualitas aparatur menjadi persoalan yang harus segera ditangani oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan yang mendukung, misalnya terkait dengan proses rekrutmen aparatur yang harus sudah diharapkan, aspek personalitas, akuntabilitas, dan kompetitif serta daya saing yang tinggi. Pelayanan publik juga tidak kalah serius terhadap persoalan birokrasi, yang dimana persoalan pelayanan publik yang belum optimal, kualitas yang masih rendah dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat juga masih rendah dan output kinerja yang masih berorientasi pada organisasi atau birokrasi, bukan kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Terakhir adalah permasalahan pola pikir dan budaya kerja dalam birokrasi. Pola pikir yang tidak baik dapat menimbulkan budaya kerja yang tidak baik pula. Keduanya saling berpengaruh dan mempengaruhi satu sama lain, tentunya berdampak pada aspek kinerja output kerja birokrasi. Mindset atau pola pikir birokrasi harus mampu diterjemahkan kepada sumber daya aparatur untuk dilaksanakan secara tepat, baik dan terstruktur dan terukur. Pola pikir yang masih terkekung oleh sistem yang kaku dan memegang dapat membredelis kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia yang ada. Nah, yang poin yang kedua yaitu B, konsep reformasi birokrasi. Secara konseptual, pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Sejak awal reformasi berlangsung, reformasi birokrasi memahami ketertinggalan dari informasi yang lain, misalnya reformasi di bidang politik, ekonomi, dan lainnya sudah bergerak dalam melakukan berbagai perbaikan dengan berbagai perubahan yang dilakukan. Menurut peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang desain reformasi birokrasi 2010 sampai 2025, bahwa reformasi birokrasi adalah sebagai bagian dari perubahan bangsa menuju abad ke-25 menjadi lebih baik. Tujuan yang diharapkan dalam reformasi birokrasi adalah yang pertama yaitu mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan wewenang politik oleh pejabat instansi yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu menjadikan negara memiliki most improved. Dan yang ketiga meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dan yang keempat yaitu meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan program instansi. Dan yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi, biaya, dan waktu dalam pelaksanaan semua tugas di organisasi. Dan yang keenam yaitu menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategi. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melalui berbagai kesempatan menyatakan perang melawan korupsi. Untuk itu, pelaksanaan zona integritas dapat mencegah terjadinya korupsi dalam birokrasi melalui berbagai desain dan kebijakan publik yang berorientasi pada pencegahan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan zona integritas secara aktif adalah seperti yang disampaikan oleh Holly di 2013 sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu sepakati nilai-nilai bersama, dan yang kedua itu mengembangkan manajemen integritas, dan yang ketiga membangun kerjasama pelaksanaan integritas. Ketiga tahapan adalah pelaksanaan zona integritas di atas pemberian gambaran bahwa tidak serta-merta lembaga instansi yang diharapkan zona integritas dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Baswedan 2013 bahwa dalam implementasi reformasi birokrasi berperan penting, sangat penting dan signifikan dalam pencapaiannya. Ada 7 kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin dalam menerapkan reformasi birokrasi, yaitu yang pertama memiliki potret keadaan birokrasi setelah reformasi dilakukan. Nah, dan yang kedua adanya kecenderungan dalam kepemimpinan, budaya kompromisme, saling melindungi, dan lain sebagainya masih sering kali terjadi.
Yang ketiga yaitu pemimpin harus memiliki kemampuan dalam tafsir yang sederhana. Dan yang keempat harus peka dan mempunyai kemampuan untuk dapat menghargai bawahan. Yang kelima harus mampu mempromosikan dukungan aset bagi pencapaian sebuah perubahan. Dan yang keenam yaitu pemimpin harus terus belajar dan terbuka terhadap keadaan gagasan baru sekalipun dari bawahannya. Yang ketujuh yaitu menjadi teladan dalam pemilikan dalam kerangka reformasi birokrasi. Untuk poin C yaitu poin C bab 5 yaitu kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan reformasi birokrasi pada seluruh unsur di pemerintahan, baik di pemerintahan pusat sampai pemerintah daerah, memberikan peluang cukup signifikan untuk meningkatkan dan mengembangkan aparatur negara lebih baik dan berkualitas. Reformasi birokrasi saat ini sudah banyak mengalami peningkatan secara kuantitas. Seluruh instansi pemerintah sudah melaksanakan reformasi birokrasi dengan berbagai indikator yang diterapkan dalam pelaksanaannya. Idealnya menurut Islami 1997 yang dikutip oleh Triyono dan kawan-kawan 2013 bahwa reformasi dalam tatanan konseptual diarahkan untuk mengakomodasi karakter besar birokrasi, yaitu yang pertama, birokrasi harus lebih mengutamakan sisi pendekatan tugas yang diarahkan. Yang kedua yaitu birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang diberikan organisasi modern, ramping, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerja yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern. Dan yang keempat yaitu birokrasi harus memosisikan diri sebagai fasilitator pelayanan publik daripada sebagai agen perubahan di pembangunan. Yang kelima yaitu reformasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku rugi dengan menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralitatif, inovatif, fleksibel, dan responsif. Dan yang poin gede bab 5 itu reformasi pelayanan publik. Masyarakat terhadap kondisi birokrasi saat ini masih sangat rendah. Berbagai aspek dan faktor banyak disebutkan dalam beberapa literatur dan hasil penelitian, mulai dari pelayanan yang berbelit-belit sampai pada masalah korupsi. Persoalan dan permasalahan birokrasi seakan-akan sudah menjadi budaya yang tidak baik yang dilakukan secara terorganisir dan terstruktur. Tidak heran jika banyak yang mengatakan bahwa mental para birokrat masih lemah. Nah, selanjutnya saya akan membahas bab 6 yaitu good governance, yang dimana good governance ini yang bisa diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Kepuasan yang diterima oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan dapat mendorong dan meningkatkan kepartisipasi masyarakat dalam berbagai aspek bentuk kebijakan pemerintahan sehingga tercapainya pemberi layanan dan penerimaan layanan secara baik dan akan membentuk pola kebijakan yang lebih baik pula. Kebijakan yang akan mendorong mengoptimalisasi penyelenggara pemerintahan sebagai saluran utama dalam pencapaian tujuan good governance, yaitu konsep good governance. Good governance adalah suatu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap lembaga atau instansi pemerintah saat ini berlomba-lomba dalam melaksanakan penyelenggara pelayanan untuk menjadi yang terbaik. Dengan capaian good governance, menjalankan program kerja sesuai dengan visi dan misi pemerintahan, melaksanakan pelayanan secara profesionalitas, dan lain sebagainya. Pemerintahan pusat dalam rangka pencapaian good governance melakukan berbagai langkah konkret dalam penyelenggaraan negara. Berbagai kebijakan infrastruktur dilakukan sebagai langkah cepat untuk melakukan peningkatan pembangunan nasional. Secara implementatif, Safroni 2012 mengutip pendapat Sofyan Effendi dalam lokakaryanya Nasional Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan di kantor Menteri PAN pada tanggal 22 September 2015 bahwa istilah government dan governance acap kali ditafsirkan secara sama dan dianggap mempunyai pengertian yang sama, yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga, atau negara. Dan yang kedua yaitu governance sejatinya sudah lama dikenal dalam ilmu administrasi atau ilmu politik. Dan yang ketiga, sementara istilah pemerintahan government lebih dimaknai sebagai lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan dan pengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Dan yang keempat, cakupan tata pemerintahan governance lebih luas dibandingkan dengan government pemerintahan.
Yang kelima, hubungan antara pemerintahan government dengan tata pemerintahan. Sementara itu, good governance harus bertumpu pada 3 aspek, yaitu pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Pelaksanaannya UNDP seperti dikutip oleh Sasmita 2011 mengajukan beberapa karakteristik good governance adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu participation, yang kedua rule of law, dan yang ketiga transparansi, keempat responsiveness, dan yang kelima consensus orientation, dan yang keenam quality, dan yang ketujuh effectiveness dan efisiensi, dan yang kedelapan accountability, dan yang kesembilan strategi. Untuk poin selanjutnya yaitu aktualisasi pelayanan publik dalam good governance. Good governance dalam pencapaiannya harus didukung oleh public service sebagai orientasi dalam penyelenggara pelayanan. Pelayanan publik menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. Bahkan pelayanan publik menjadi indikator penting dalam rangka good governance. Butuh aktualisasi pelayanan publik sebagai salah satu aspek mendasar untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Ada 7 aspek mendasar pelayanan publik yang paling signifikan untuk diterapkan pada instansi atau lembaga pemerintahan, yaitu yang pertama function, yang kedua confinement, dan yang ketiga reliability, dan yang keempat serviceability, dan yang kelima adanya assurance. Selain itu, Safroni 2012 mengumumkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya birokrasi, yaitu lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melakukan prinsip-prinsip good governance. Yang kedua, sistem pemerintahan desentralisasi dalam birokrasi daerah. Yang ketiga, sumber daya aparatur yang tidak kompeten. Yang keempat, inefisiensi institusi birokrasi. Yang kelima, implikasi pengukuran kinerja pelayanan publik. Dan yang keenam, pengawasan. Yang ketujuh, lemahnya penggunaan teknologi informasi. Yang kedelapan, hubungan dan komunikasi dan yang kurang terbuka. Yang ke-10, mentalitas dan budaya kekuasaan. Untuk poin selanjutnya, good governance sebagai goals. Tatanan pemerintahan yang baik adalah memberikan kepuasan dalam bidang pelayanan publik bersih dari korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan kepentingan masyarakat dan sistem pengelolaan yang profesional. Good governance sebagai goals dalam penyelenggara pemerintah membutuhkan berbagai konsepsi dasar dalam mengembang sistem manajerial instansi pemerintahan. Pencapaian tujuan good governance dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengatur tentang asas-asas umum penyelenggara pemerintahan yang baik, yaitu yang pertama asas kepastian hukum, yang kedua asas tertib penyelenggara pemerintahan, dan yang ketiga asas kepentingan umum, dan yang keempat asas terbuka, yang kelima asas proporsionalitas, dan yang keenam asas proporsionalitas, yang ketujuh asas akuntabilitas, yang kedelapan asas efisiensi dan efektivitas. Nah, itu hasil review dari buku yang kedua yang ditulis oleh Bapak Hayat, Manajemen Pelayanan Publik. Nah, dapat saya simpulkan di sini buku Manajemen Pelayanan Publik karya Bapak Hayat ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan indikator utama keberhasilan pemerintahan. Untuk pencapaian dibutuhkan reformasi birokrasi menyeluruh, aparatur yang kompeten dan profesional, serta sistem manajemen yang transparan dan akuntabel. Pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip partisipasi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Penguatan budaya layanan, penerapan teknologi melalui governance, serta sistem penilaian kinerja yang objektif menjadi bagian penting dalam menciptakan pelayanan yang prima. Dengan dukungan prinsip good governance, pemerintahan dapat mewujudkan birokrasi yang tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, akan tetapi juga sebagai fasilitator yang melayani masyarakat secara adil, cepat, dan tepat. Buku ini menjadi panduan penting bagi semua pihak yang ingin memahami dan mendorong terwujudnya tata kelola yang baik dan terpercaya. Mungkin itu saja review dari saya tentang buku Manajemen Pelayanan Publik. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.